berdoa dulu sebelum kita mulai baktian pada Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Syukur terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau
yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Oh, haleluya, syukur. Kami sembah, oh, syukur, haleluya, haleluya. Kau yang layak Yesus, Kau yang layak, kami sembah, syukur. Terima kasih Yesus, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan tempat ini Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami muliakan Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Syukur saudara, jangan lelah kita melayani Tuhan. Amin saudara. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, jangan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan. Amin, saudara. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada para pemuji praise and worship yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan terima kasih juga kepada pemain musik dan tim online yang sudah mempersiapkan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dalam suasana masih bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan RI. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebentar kami akan belajar sama-sama firman-Mu, memberikan Tuhan hati sebagai tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan boleh ditaburkan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa konsentrasi. Baik Tuhan, anak-anak-Mu, orang percaya, orang beriman yang beribadah di gereja, ataupun di rumah mereka masing-masing dalam ibadah online. Biar mereka Tuhan tidak sekedar mendengar logos, tapi betul-betul boleh mendapatkan rema, firman Tuhan yang menghidupkan.
dalam setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam pengurapan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kitab Lukas pasal 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, konteks perikop daripada Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah ke-10 orang kusta. Dan ini tidak dituliskan dalam kitab Injil yang lain. Hanya dituliskan di dalam kitab Injil Lukas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat saudara dan kita sudah membaca dan kita sudah mengerti kisahnya. Bagaimana saudara Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta ini dengan suatu perintah untuk orang-orang ini menghadap kepada imam-imam. Dan dalam perjalanannya itu saudara mereka memperoleh mujizat. Dan saudara ketika akhirnya mereka memperoleh mujizat kesembuhan. Saudara ternyata saudara daripada 10 orang kusta ini 1 orang yang kembali saudara dan tersungkur di hadapan Tuhan. Meskipun Yesus mengatakan orang ini adalah orang asing. Dan orang ini adalah orang Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya apa yang terjadi saudara? Yesus mengatakan, "Engkau telah disembuhkan dalam tubuh jasmanimu, tapi engkau pun mengalami kesembuhan secara batiniah. Kau boleh memperoleh keselamatan." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan ini saudara masing-masing per poin nanti yang saudara akan kita belajar sama-sama saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini saudara dengan tema adalah saudara mengucap syukur dengan berkat ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara Tuhan menginginkan setiap kita menjadi anak-anak Tuhan mengucap syukur. Bahkan saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 saudara dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat saudara masing-masing per ayat saudara dalam ayat 11 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi saudara antara perbatasan Samaria dan Galilea ini saudara? Saudara, kita pernah melihat saudara, pernah kejadian Yesus akan ke Yerusalem saudara. Tetapi dalam perjalanannya saudara, orang-orang Samaria itu menolak Yesus untuk melewati saudara Samaria. Saudara, kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 53 saudara. Kitab Lukas pasal 9 ayat 53 itu perjalanan Yesus saudara ke Yerusalem. Tapi di tengah jalan saudara, orang-orang Samaria itu menolak Yesus. Coba kita lihat saudara dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 53. Kitab Lukas pasal 9 ayat 53, demikian dikatakan firman Tuhan saudara. Lukas pasal 9 ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Saudara, dari perjalanannya saudara, Yesus ditolak oleh orang Samaria. Dan kita saudara bertanya, siapakah orang Samaria itu saudara?
Saudara, kalau kita belajar secara historis, saudara, orang Samaria itu, saudara, adalah keturunan campuran antara orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, saudara. Itu terjadi ketika kerajaan Israel, saudara, kita tahu Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan Israel Selatan, saudara. Israel Utara ini, saudara, akhirnya, saudara, bangsa-bangsa Israel, saudara, ditawan dalam kala perang mereka dengan bangsa Asyur dan negara Babilonia, saudara. Akhirnya, saudara, mereka sebagian dibuang, saudara, ke negara Asyur. Dan saudara, bagi orang-orang Asyur pada waktu itu, mereka, saudara, menghendaki orang-orang Israelnya agar tetap tinggal di Asyur, membangun negara mereka. Sehingga akhirnya, saudara, yang terjadi, saudara, adalah kawin campur, saudara, antara orang-orang Israel dengan orang-orang Asyur, Babilonia, dan orang-orang sekitar pada waktu itu, saudara. Dan itu, saudara, terjadilah satu bangsa yang bernama bangsa Samaria. Ya, orang-orang Samaria. Dan saudara, ini terjadi permusuhan orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi yang kita katakan adalah etnisitas, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, kita belajar, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, jangan menolak Yesus dalam kehidupan ini, saudara. Saya ulangi, saudara, jangan menolak Yesus, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara. Meskipun, saudara, kadang-kadang kita bisa melihat, saudara, ada orang yang dengar Injil, saudara. Tetapi hatinya masih mengeras. Hatinya belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Ataupun, saudara, ada orang-orang percaya yang sudah lama mengiring Tuhan. Akhirnya pun bisa menolak Yesus, saudara. Dan saudara, secara Alkitabiah tercatat juga, saudara, bagaimana Yesus ketika kembali ke Nazaret, saudara. Yesus pada waktu ditolak, saudara, oleh orang-orang di tempat asalnya, saudara. Sehingga dalam kitab Matius, saudara, coba kita baca, saudara. Matius pasal 13, saudara, Nabi tidak dihormati di tempat asalnya, saudara. Coba kita baca Matius pasal 15, saudara, ayat yang ke-53. Matius pasal 13, saudara, ayat yang ke-50, berapa tadi? 57 atau 58, coba dilihat. Matius pasal 13, terus lagi. Nah, saudara, saya bacakan ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Terus 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa. Saudara, garis bawahi, dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58, saudara. Coba ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Nah, Bapak Ibu saudara, sekali lagi, saudara, kita belajar, saudara, biar kita tidak menjadi orang Samaria yang menolak kehadiran Yesus, saudara. Dan biar kita juga tidak menjadi, saudara, orang-orang di tempat Nazaret, di tempat asalnya Yesus, yang menolak Yesus, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan tidak banyak mujizat diadakan, saudara, di tempat asal daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar, saudara, yang pertama, saudara, biar dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, saudara, jangan menolak kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar kita, saudara, seperti perempuan Samaria, yang pada waktu itu, saudara, dalam kehausan secara batiniahnya, saudara, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, boleh mengalami pemulihan dengan Tuhan, dan boleh mengalami encounter dengan Tuhan. Ada perubahan kehidupannya dengan Tuhan, sehingga aliran-aliran air kehidupan Tuhan berikan dalam kisah daripada perempuan Samaria ini. Sehingga perempuan Samaria ini sudah akhirnya kembali ke desanya untuk mewartakan keselamatan. Bapak Ibu saudara, pada pagi hari ini, saudara, sekali lagi, saudara, jangan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup keluarga saudara. Jangan menolak kehadiran Tuhan dalam bisnis saudara. Jangan menolak kehadiran Tuhan dalam saudara menempuh studi saudara. Biar kehadiran Tuhan membawa berkat dalam kehidupanmu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus berkata, saudara, dalam kitab Wahyu, saudara, dikatakan demikian. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, saudara, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Puji Tuhan saudara. Saudara, kita melihat saudara yang pertama, jangan menolak kehadiran Tuhan. Biar Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, dalam hari-hari seperti ini, biar kita tetap berada jalan daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kita melihat yang kedua saudara. Kita lihat ayat 12 dikatakan saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, garis bawahi saudara, orang kusta ini tidak berani dekat-dekat saudara ya. Jadi orang kusta ini saudara berdiri jauh-jauh daripada kerumunan Yesus Kristus pada waktu itu saudara. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara belajar saudara, siapakah orang kusta itu saudara? Orang kusta itu saudara, kalau ada seseorang saudara kena kusta saudara, dalam kitab Imamat saudara pasal 13, coba kita baca Imamat pasal 13 ayat 45 dan 46 saudara. Imamat pasal 13 ayat 45 46 saudara. Coba kita baca Imamat pasal 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Saudara, ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Bapak Ibu saudara, inilah kondisi orang-orang kusta saudara. Yang pada waktu itu mereka, firman Tuhan katakan berdiri agak jauh saudara. Yang pertama saudara, keadaannya bagaimana saudara? Pakaiannya cabak-cabik saudara. Artinya pakaiannya saudara untuk menunjukkan bahwa dia orang kusta. Pakaiannya itu saudara tidak teratur, tidak sopan lah saudara. Yang kedua saudara, rambutnya terurai saudara. Yang ketiga saudara, orang kusta ini saudara menutupi mukanya saudara. Dan kemudian saudara, orang kusta ini berseru najis, najis. Dan yang kelima saudara, tinggal di luar perkemahannya. Saudara, coba saya cari gambar saudara, bagaimana keadaan orang kusta pada zaman Yesus saudara. Coba bisa ditampilkan gambar saudara. Inilah keadaan saudara, orang kusta pada waktu itu saudara. Pakaiannya cabak-cabik, rambutnya terurai. Dan saudara tinggalnya di luar perkemahan. Dan kalau ada orang datang saudara, orang kusta ini saudara yang berkata najis, najis. Agar orang tidak mendekati kepada dia. Jadi saudara, betapa tersudutnya. Betapa saudara orang kusta ini saudara menjadi satu komunitas saudara. Komunitas yang terpuruk. Komunitas yang ditolak. Dan komunitas yang tidak dipandang manusia. Saudara, dan itu saudara yang terjadi. Saya coba cari saudara gambar orang kusta saudara pada zaman modern seperti ini saudara. Bisa terjadi saudara. Ya saudara, seperti itu saudara. Jadi kadang-kadang saudara jarinya bisa putus. Kakinya bisa putus. Dan saudara mukanya tidak diperlihatkan saudara karena ada kengerihan di mukanya saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, inilah keadaan daripada orang kusta. Dan saudara, tapi mereka saudara berusaha, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara dalam keadaan apa saudara yang saudara hadapi? Hari-hari seperti ini saudara, mungkin saudara mengalami keterpurukan saudara dalam ekonomi saudara. Mungkin saudara mengalami keterpurukan saudara dalam saudara dalam studi saudara, ataupun keterpurukan saudara dalam relasi saudara satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan katakan saudara, coba lihat saudara, orang kusta itu saudara datang menemui Tuhan Yesus. Jadi yang kedua saudara, kita belajar ketika keadaan saudara menjadi terpuruk, ketika keadaan saudara mungkin saudara sakit, saudara berkata, Tuhan kok tidak sembuh-sembuh. Saudara jangan datang kepada tempat yang lain. Datanglah kepada Yesus. Saudara, ketika seseorang menghadapi masalah, ada 3 hal dia mungkin bisa datang. Dia bisa datang saudara meminta pertolongan manusia. Dan saudara yang kedua bisa datang saudara kepada paranormal. Dan itu terjadi saudara daripada Raja Saul ketika kehilangan urapan. Dia datang kepada petenung di En-Gedi. Dan apa yang terjadi saudara? Kegelapan meliputi kehidupannya. Saudara, sekali lagi saya beritahu, jangan datang kepada hal-hal dalam paranormal, dalam kegelapan di dunia ini. Saudara, kalau kuasa-kuasa kegelapan memberikan pertolongan,
Dan mereka selalu meminta saudara tumbal atau imbalannya. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus, dan Tuhan akan datang memberikan pertolongan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan saudara. Saudara Yesus sendiri mengatakan saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Saudara, dan datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi saudara, paling yang tepat dalam kehidupan ini, ketika saudara menghadapi saudara, kalau saya melihat kondisi daripada orang yang sakit kusta ini saudara, itu adalah orang yang kondisi paling terpuruk, paling tersudut, dan paling saudara tidak dipandang oleh manusia. Tapi mereka datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saudara, berita baik bagi saudara. Saudara, ketika hari-hari ini saudara menghadapi apapun saudara dalam kehidupan ini, apalagi saudara menghadapi sekarang di Indonesia yang pandemi ini, saudara, saya berdoa supaya dalam waktu yang cepat, ya hari ini saudara, kita mendengar saudara bahwa akan ada saudara vaksin-vaksin yang ditemukan. Saudara, biar cepat terselesaikan. Tapi yang penting saudara, datanglah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat seterusnya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Saudara, mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena orang kusta ini saudara menyadari bahwa mereka ada orang yang najis, mereka orang yang terpisahkan, mereka orang yang tersudut, mereka orang yang terpojokkan. Tapi puji Tuhan saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, kalau pada pagi hari ini saudara datang kepada Tuhan dalam keterpurukan saudara, dalam sakit penyakit yang saudara derita, saudara berkata, Yesus Guru, Yesus Allahku, kasihanilah kami. Saudara, 14 mengatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat saudara, orang kusta ini saudara, untuk menyatakan dirinya saudara, menjadi sembuh saudara, itu harus meminta disposisi. Ya saudara, daripada imam saudara. Saudara, dalam Imamat pasal 14 ayat 2 saudara dikatakan, kitab Imamat pasal 14 ayat 2, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Dan pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar ke perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Nah, Bapak Ibu saudara, yang menyatakan bahwa orang kusta ini sembuh saudara adalah imam. Dan saudara, Yesus pada waktu itu mengatakan kepada orang kusta yang 10 orang ini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, menjadi pertanyaan saudara, ketika mereka mendengar perkataan Yesus saudara, apakah mereka sudah sembuh? Saya ulangi saudara. Ketika mereka mendengar firman, mendengar perintah daripada Tuhan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pertanyaannya, apakah mereka sudah sembuh saudara dalam kondisi sakit kustanya? Saya katakan belum saudara. Mereka belum mengalami kesembuhan saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, jadi kita belajar saudara dari firman Tuhan ini saudara, tetapi mereka tetap melangkah saudara. Dan mereka menuju kepada imam-imam saudara. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, yang ketiga saudara, belajar hal yang ketiga saudara adalah taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara, ketaatan akan mendatangkan kesembuhan. Kalau kita belajar daripada beberapa hal saudara tentang ketaatan orang-orang dalam Alkitab saudara. Bapak Abraham taat ketika akan mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya sematawayang saudara. Sehingga Bapak Abraham disebut bapak orang beriman. Ada berkat bagi orang hidup taat kepada Tuhan. Nabi Nuh saudara, ketika akan membangun batra yang terukur saudara, yang sudah dikasih ukurannya oleh Allah Bapa di surga. Nabi Nuh saudara membangun batra itu yang begitu besar,
bukan di atas pesisir pantai, saudara. Kalau secara logika orang membangun perahu, saudara, yang besar, tentunya di dekat pantai, saudara, supaya ketika ada saudara, banjir, saudara, maka saudara perahu itu akan gampang, saudara, untuk berlayar. Tetapi dibangun di atas gunung, saudara. Sehingga orang katakan pada waktu itu Nabi Nuh, itu mungkin jam 12:05, saudara ya. Agak sedikit miring, saudara ya. Membangun batra kok di atas gunung yang tinggi. Akhirnya, saudara, Nabi Nuh tetap taat. Saudara, ketaatan, saudara, mendatangkan keselamatan bagi keluarga Nabi Nuh, saudara. Begitu juga, saudara, ketaatan mendatangkan keberhasilan bagi Yosua. Ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko, 1 hari 1 kali sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 saudara mengelilingi selama 7 kali. Dengan membawa tabut Allah. Dengan membawa saudara, mereka meniupkan saudara, tiupan-tiupan saudara. Untuk menyatakan kemenangan bagi mereka orang-orang Israel. Ketaatan saudara mendatangkan keberhasilan. Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, kalau kita belajar saudara dalam hidup ini saudara. Banyak hal Tuhan menghendaki kita taat. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang taat saudara, orang itu akan melihat kedahsyatan dan mujizat Tuhan. Orang yang taat saudara, orang itu akan berada di tudung atau di payung saudara dari perlindungan otoritas di atasnya. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara saya berdoa. Hari-hari seperti ini saudara, saudara biar taat kepada peraturan pemerintah. Ketika pemerintah menghendaki saudara pakai masker, ya pakai masker saudara ya. Ketika saudara dalam protokol-protokol saudara pemerintah menghendaki kita saudara untuk physical distancing, ya saudara jaga jarak saudara. Pemerintah menghendaki saudara kita melakukan saudara cuci tangan, hand sanitizer, ya lakukan saudara. Supaya saudara dihindarkan daripada segala pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Dan saudara kita berdoa juga saudara di gereja ini akan diadakan saudara dengan ibadah offline. Saudara biar segala protokol-protokol kesehatan dalam beribadah kita jalankan. Dalam ketaatan kepada pemerintah. Sehingga saudara yang mau beribadah. Ada saudara yang mengatakan, Pak Markus, saya sudah lama tidak beribadah offline. Saya ke gereja lain, saya beribadah offline. Hati saya menjadi nangis. Hati saya saudara tersentuh karena sudah lama tidak bisa beribadah secara tatap muka. Tapi juga ada yang mengatakan, Pak Markus jangan lakukan ibadah offline. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, itulah saudara pro dan kontra. Saya beritahu saudara, yang berani saudara datang ibadah offline, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, cuci tangan saudara, dan saudara pulang beribadah, biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Dan saudara yang tidak mau dalam ibadah offline, saudara bisa tetap ibadah online. Nantinya saudara di gereja ini tetap juga akan diadakan ibadah online. Saudara tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Yang penting saudara dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara, ketaatan akan memberikan perlindungan dan tudung bagi orang percaya, orang beriman. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat saudara selanjutnya. Dikatakan saudara, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Tadi saya katakan saudara, ketaatan. Ya saudara, orang-orang sakit kusta, 10 orang sakit kusta ini, ketika Tuhan mengatakan pergilah, mereka tidak berbantah. Mereka tidak protes. Tuhan, kalau saya mau menghadap imam, saya harus sembuh kustanya. Sekarang saya masih belum sembuh. Tidak saudara, mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua saudara, ketika akhirnya mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka bertindak dengan iman. Dan sementara saudara mereka di tengah jalan saudara, firman Tuhan katakan saudara, terjadilah ketahiran. Terjadilah saudara kesembuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua saudara, biar kita bertindak dengan iman saudara. Iman itu perlu tindakan saudara. Kalau iman saudara, iman itu kan percaya saudara akan saudara? Hal-hal yang kita harapkan. Dalam kitab Ibrani dikatakan iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau iman ini tidak bertindak saudara, iman itu ya mati saudara, tidak terjadi. Mengapa saya katakan demikian saudara? Saudara coba lihat saudara, kalau 10 orang kusta ini saudara, ketika mereka taat bagus saudara.
Ya, mereka berjalan saudara, tapi dalam hatinya saudara, iman ini saudara tidak dilakukan secara tindakan. Mereka tidak bergerak saudara. Ya, tidak terjadi mujizat. Saudara, Bartimius yang buta saudara, juga pada waktu itu saudara berteriak, Tuhan tolonglah aku. Banyak orang menegur, Bartimius kamu diam. Bahkan murid-muridnya menegur Bartimius. Tapi apa saudara, Bartimius tetap berteriak. Bartimius yakin imannya dalam tindakannya akan memberikan kesembuhan. Dan terjadilah kesembuhan. Sakius, ketika ingin saudara melihat Yesus, Sakius menyadari dirinya pendek saudara. Dan saudara untuk melihat itu saudara, karena Sakius yakin ketika dia boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan, terjadilah saudara perubahan dan pemulihan dalam kehidupannya. Sakius akhirnya naik saudara ke pohon. Itu tindakan saudara. Mungkin tindakan itu memalukan orang, saudara, memalukan diri Sakius. Saudara, kalau kita belajar saudara, Sakius adalah pemungut cukai, orang yang terkenal pada zamannya saudara. Dan saudara tidak mudah orang yang seperti itu saudara menghinakan dirinya untuk naik pohon. Tapi ketika Yesus mengatakan, hai Sakius turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Terjadilah saudara pemulihan dan keselamatan dalam kehidupan Sakius. Saudara, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kalau saudara wanita itu berkata, aku dengar firman. Saudara, iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman. Tapi kalau tidak bertindak saudara, tidak akan terjadi mujizat saudara. Tetapi wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu saudara, melakukan saudara satu tindakan. Dia berkata, aku menjamah jubah Yesus. Aku akan sembuh. Maka terjadilah kesembuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, iman yang bertindak adalah iman yang menentang segala kemustahilan. Iman yang bertindak adalah iman yang memindahkan gunung. Iman yang bertindak adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang bertindak adalah iman yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang keempat kita belajar bertindak dengan iman. Kitab Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Puji Tuhan, kita belajar beberapa hal yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah, kita terus sebentar saudara ya, karena kita akan mencapai endingnya saudara ya. Saudara, jadi ayat 15, seorang dari mereka. Jadi saudara, ketika dalam sementara mereka di tengah jalan, saudara, 10 orang kusta itu tahir, 10 orang kusta itu sembuh. Mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, seorang ini tidak disebutkan, nanti akan disebutkan. Siapakah orang ini? Dan saudara, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu saudara sekalian, memang tidak diceritakan saudara bagaimana 9 orang kusta yang lain. Mereka apakah orang Yahudi, mereka apakah orang Israel atau orang dari bangsa yang lain saudara. Tapi saudara yang diceritakan saudara, ini yang orang Samaria ini saudara yang kembali saudara tersungkur dan mengucap syukur saudara di hadapan Yesus Kristus. Ini luar biasa saudara. Karena kita belajar saudara, orang Samaria itu siapa saudara? Orang Samaria itu adalah orang saudara bukan bangsa Israel. Saudara, seperti hari-hari ini saudara, kita ini sebetulnya bukan bangsa pilihan. Tapi karena kita mengenal Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita ini saudara dari bangsa yang berbeda, tetapi dicangkokkan menjadi bangsa pilihan. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, biar kita mempunyai saudara? Mengucap syukur itu adalah rasa berterima kasih. Jangan sampai saudara ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara berkata dengan kesombongan saudara, ini karena aku yang pandai, ini karena aku yang hebat. Saudara, dalam kondisi seperti ini tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang pandai. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Dan saudara biar belajar saudara, orang kusta ini, dan bukan hanya orang kusta, tapi orang Samaria ini tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, dan Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ini pertanyaan Yesus saudara. Loh, yang aku sembuhkan itu kan 10. Ya. Tapi kenapa saudara
yang kembali cuma satu bisa mengucap syukur. Yesus bertanya lagi, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dalam kondisi seperti ini Yesus masih mengatakan orang asing, saudara. Ya saudara, betapa orang Samaria itu menjadi orang Samaria yang dibedakan. Tapi Yesus masih tetap menjangkau, saudara. Kalau saudara belajar baik-baik firman Tuhan, saudara, perempuan Samaria memperoleh keselamatan, memperoleh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, Yesus pernah memberikan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, artinya begini, saudara. Yesus mengasihi semua bangsa. Siapapun, ketika mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak mereka. Pada pagi hari ini, saudara, saudara boleh datang kepada Tuhan. Dan saudara yang terutama, biar saudara bisa mengucap syukur. Saudara dikatakan orang asing ini, ayat 19 ini perkatakan, saudara, coba lihat. Lalu ia berkata kepada orang asing ini, berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, orang Samaria yang sakit kusta bisa mengucap syukur, dan orang ini saudara mendapatkan berkat ganda dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, kadang-kadang kita bisa menerima mujizat kesembuhan, saudara. Tapi kalaupun kita tidak bisa, saudara, menerima keselamatan, orang itu pun akan mati dalam ketidak menerima keselamatan dalam hidupnya. Saya ulangi, saudara. Kadang-kadang bisa terjadi KKR kesembuhan. Saya percaya mujizat masih bisa terjadi. Dan pada jam ini pun kalau saudara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara apapun sakit saudara hadapkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mampu untuk menyembuhkan saudara. Tapi saudara, yang terpenting seringkali saya berkata, mujizat yang paling besar bukan hanya kesembuhan secara badan, bukan hanya kesembuhan secara tubuh, saudara, tapi kesembuhan secara inner, secara kedalaman kehidupan kita. Yaitu saudara, kita boleh menerima keselamatan. Saudara, orang kusta yang orang Samaria ini selain disembuhkan secara jasmani. Kalau 9 orang kusta yang lalu sudah yang tidak kembali mengucap syukur, mereka disembuhkan secara jasmani. Tapi mereka tidak mendapat berkat ganda ini, saudara. Itu berkat keselamatan, mujizat yang paling besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi beda. Orang Samaria, orang kusta yang datang tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, memperoleh kesembuhan secara jasmani. Dan Tuhan memberikan berkat gandanya, kesembuhan secara rohani dalam hidupnya. Boleh menerima keselamatan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari seperti ini saudara, ketika saya tergerak saudara untuk menyampaikan firman Tuhan ini, biar saudara dalam hal apapun saudara tetap mengucap syukur. Memang saudara mengucap syukur ketika semua dalam keadaan mudah, dalam keadaan baik, itu mudah saudara. Tapi ketika keadaan berbalik saudara, keuangan saudara dalam keadaan morat-marit, kemudian saudara bisnis saudara dalam keadaan drop, masihkah saudara bisa tetap mengucap syukur? Bapak Ibu saudara, kalau kita belajar mengucap syukur itu bukan keadaan dan kondisi, tapi mengucap syukur adalah keputusan saudara. Saudara, saya baca buku saudara tentang Marin Carpes yang judulnya mengucap syukur. Saudara, ketika seseorang bisa mengucap syukur, ada mujizat yang terjadi. Tapi ketika seseorang mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sekelilingnya, bukan jalan keluar yang terjadi, bahkan deadlock yang terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi perenungan hari-hari seperti ini. Saudara berdoa untuk hari ke depan GPPS Bibis yang akan mengadakan ibadah offline. Saudara berdoa bagi jemaat yang beribadah di GPPS Bibis, semua dilindungi oleh Tuhan. Itu doa kami sebagai tim gembala. Saya berdoa semua yang melayani diberikan saudara kecakapan, diberikan kemampuan, diberikan update terus menerus supaya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saudara kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk dalam penyembahan dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Saudara, kita nyanyikan pujian Selalu Bersyukur. Ya, saudara, juga kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar saudara pemerintahan ini diberikan hikmat. Meskipun saudara dalam beberapa hal vaksin akan ditemukan, akan dites sampai bulan 12. Ya saudara, biar dalam hari-hari seperti ini tetap terjadi saudara, ketentraman bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan, amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semua sembah Dia. Saudara yang berada di rumah, saudara ketika saudara beribadah, ketika saudara mendengar firman Tuhan yang menjamah saudara, biar saudara nyanyi pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sembah Dia, kami sembah. We praise you Lord. Haleluya, haleluya. Memberkati semua yang sudah beribadah dalam ibadah pada pagi hari ini.
baik setiap anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing, bahwa setiap kami ketika kami beribadah, baik ibadah online ataupun ibadah offline, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kadang kami beribadah, hanya sekedar beribadah, melewatkan waktu. Tapi ketika kami beribadah dengan baik, mendengar firman Tuhan dengan baik, Tuhan, bahkan firman-Mu boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Nah, itulah yang menguatkan kami. Itulah yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kegahiran. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap melangkah dengan kepastian. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bukan satu keadaan, tapi mengucap syukur adalah keputusan. Ketika keputusan kami mengucap syukur seperti orang kusta dan orang Samariani yang tertolak hidupnya, yang tersudutkan. Tapi ketika orang kusta dan orang Samariani yang tersungkur di hadapan Tuhan, bukan hanya mengucap syukur, tapi orang Samariani boleh mendapatkan berkat ganda, mujizat kesembuhan, dan mujizat keselamatan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati sekali lagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Memberkati gereja-Mu, GPPS BBS, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama-sama melayani, yang bersama-sama mempunyai hati untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, dan juga dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan juga Tuhan Kabinet Kerja, Menteri, semua memberikan hikmat dalam menghadapi hari-hari seperti ini. Tetap tuntunan Tuhan biar terjadi Tuhan. Biar Tuhan tidak terus-menerus terjadi daripada orang yang kena sakit daripada COVID-19 ini. Tapi boleh dilalukan dengan diketemukannya vaksin. Terima kasih Tuhan. Kota Surabaya juga kami berdoa karena sejahtera kota adalah sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, baik yang di gereja, saudara boleh mengangkat tangan. Tuhan memberkati tangan hamba-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah dengan baik. Tuhan akan memberkati kehidupan-Mu, menjagai dan mengawali-Mu. Tuhan akan menyinari hidup-Mu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua, bertemu sebagai mempelai yang sempurna, tanpa cacat dan keruh di hadapannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.